Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswaku pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo yang mengikuti mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk mengisi pertemuan pertama, yaitu untuk mengawali mata kuliah ini atau mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab yang akan diikuti oleh video-video lain insya Allah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai SAP atau Satuan Acara Perkuliahan. Mata kuliah ini bernama Media Pembelajaran Bahasa Arab dengan kode mata kuliah PBA 541. Bobot SKS berjumlah 3 SKS. Artinya 2 SKS merupakan mata kuliah teoritis dan 1 SKS merupakan mata kuliah praktikal. Semester ini adalah para mahasiswa berada pada semester 5 pada jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab, dengan dosen pengampu saya yaitu Jamaluddin Siddiq MPD. Baik, kita mulai pembahasan SAP kali ini. Yang pertama adalah tujuan. Mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab bertujuan untuk memberikan gambaran dan pelatihan pada mahasiswa tentang bagaimana mengenal, memilih, menggunakan, mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab, serta membuat alat bantu media pembelajaran yang sederhana. Yang kedua, learning outcomes atau capaian pembelajaran yang diharapkan di akhir mata kuliah ini adalah para mahasiswa di akhir mata kuliah diharapkan memiliki pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis tentang media pembelajaran bahasa Arab, serta dapat merancang dan membuat media yang inovatif, variatif, menarik, dan kontemporer, serta dapat memanfaatkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, sumber bahan pada mata kuliah ini adalah sifatnya opsional atau pilihan, berjumlah 8. Bila mana para mahasiswa mempunyai referensi yang lain yang selain dalam referensi yang saya tawarkan, boleh-boleh saja. Ini adalah opsional, bisa memilih menggunakan ataupun tidak. Ada 8 sumber referensi yang saya tawarkan. 2 adalah referensi berbahasa Arab, yaitu dari Abdul Halim Ibrahim dengan judul Al-Muwajjih Al-Fanni li Mudarrisil Lughah Al-Arabiyyah, serta dari Muhammad Ahmad Salim dengan judul Al-Wasail At-Ta'limiyah bi Ta'limil Arabiyyah Lughah Ajnabiyyah. Kemudian 6 buku yang lain berbahasa Indonesia. Ada dari Abdul Wahab Rasyidi dan Mamlu'atul Nikmah dengan judul Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab. Kemudian buku yang keempat ada dari Abdul Wahab Rasyidi dengan judul Media Pembelajaran Bahasa Arab. Kemudian ada dari Azhar Arsyad dengan judul buku Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Kemudian ada dari M. Abdul Hamid dengan judul Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media. Kemudian buku selanjutnya ada dari Imam Asrori dengan judul 1000 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab. Dan buku terakhir ada dari Ahmad Izan dengan judul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Jadi
8 buku ini sifatnya opsional, bisa dipilih dari 8 ini atau bisa menggunakan yang lain. Kemudian untuk selanjutnya, timeline perkuliahan. Selama satu semester ke depan, kita akan melakukan 16 pertemuan. 2 pertemuan diantaranya adalah untuk UTS serta UAS. Dan untuk pertemuan yang berisi materi berjumlah 14. Dengan rincian, pertemuan pertama berisi pendahuluan. Seperti yang kita saksikan pada video kali ini, yaitu berisi tentang 1. Tujuan mata kuliah, 2. Ruang lingkup mata kuliah, 3. Kebijaksanaan pelaksanaan perkuliahan, 4. Kebijaksanaan penilaian hasil belajar, 5. Tugas yang harus diselesaikan, 6. Kontrak belajar, dan 7. Pretest. Kemudian untuk pertemuan kedua, dengan topik pertemuan adalah konsep umum media pembelajaran nomor 1. Berisikan subtopik 1, definisi media pembelajaran, 2. Tujuan penggunaan media pembelajaran, 3. Posisi media dalam pembelajaran bahasa Arab. Untuk pertemuan ketiga, topiknya adalah konsep umum media pembelajaran 2. Berisi subtopik 1, fungsi, manfaat, dan peran media dalam pembelajaran bahasa Arab. 2. Klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Pertemuan keempat mengangkat topik tentang cara memilih media pembelajaran bahasa Arab dengan subtopik 1. Landasan penggunaan media pembelajaran, 2. Prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Arab, 3. Strategi pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab. Kemudian topik selanjutnya pada pertemuan kelima adalah media pembelajaran dalam pengajaran aswad. Pertemuan keenam, media pembelajaran dalam pengajaran mufrodat. Pertemuan ketujuh, media pembelajaran dalam pengajaran tarkib atau qawaid. Itu adalah 7 pertemuan atau 7 topik sebelum UTS. Kemudian 7 topik setelah UTS adalah pertemuan ke-9, media pembelajaran dalam pengajaran Mahroh Istima. Pertemuan ke-10, media pembelajaran dalam pengajaran Mahroh Kalam. Pertemuan ke-11 dengan topik media pembelajaran dalam pengajaran Mahroh Qiraah. Pertemuan ke-12 topik media pembelajaran dalam pengajaran Mahroh Kitabah. Untuk pertemuan ke-13 adalah permainan penunjang keterampilan berbahasa, meliputi subtopik 1. Penunjang Mahroh Istima, 2. Penunjang Mahroh Kalam, 3. Penunjang Mahroh Qiraah, 4. Permainan penunjang Mahroh Kitabah. Kemudian untuk pertemuan ke-14 dengan topik pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesia kita familiar dengan istilah TIK, Teknologi dan Informasi Teknologi. Untuk pertemuan ke-15 atau satu pertemuan sebelum UAS adalah dengan topik pemanfaatan dan pengembangan media pembelajaran bahasa Arab. Satu topik terakhir ini adalah berisi praktek. Gitu ya. Jadi 13 pertemuan sebelumnya berisi teori dan satu pertemuan terakhir sebelum UAS berisi praktek. Dengan subjudul yaitu
membuat manual media pembelajaran, kemudian mencari benda, gambar-gambar, atau perangkat yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran. Kemudian, membuat media sederhana untuk pembelajaran bahasa Arab secara berkelompok. Kemudian, mempresentasikan dalam bentuk simulasi atau permainan. Oke, karena ini sifatnya pembelajaran daring, maka semua pertemuan tadi, metode yang dipakai adalah presentasi yang direkam dalam video. Demikian tentang timeline perkuliahan selama 1 semester ke depan. Menginjak bagian selanjutnya, yaitu komponen penilaian. Komponen penilaian pada mata kuliah ini berjumlah 4 komponen, yaitu kehadiran dengan bobot 20%, tugas dan portofolio 20%, UTS serta UAS masing-masing 30%. Oke, yang terakhir mengenai ketentuan perkuliahan daring. 1. Mata kuliah daring ini diikuti oleh mahasiswa yang telah terdaftar pada KRS. B. Mata kuliah daring ini menggunakan platform digital Google Classroom, aplikasi chatting melalui grup WA, dan telekonferensi melalui Zoom Meeting atau video YouTube. C. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan aktivitas perkuliahan daring sebagai berikut. 1. Aktif mengikuti perkuliahan dalam forum diskusi. 2. Mengisi absen pada tiap pertemuan. 3. Mengumpulkan tugas pada direktori yang telah disediakan. 4. Aktif pada diskusi real time atau chatting yang kita lakukan pada grup WA selama perkuliahan berlangsung. Ingat, diskusi yang dinilai adalah selama perkuliahan berlangsung. Jadi ketika jam kuliah dimulai, harap semua standby pada grup WA. Dengan ketentuan 1 poin untuk yang bertanya, 2 poin untuk yang menjawab, dan 3 poin untuk yang bisa menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab pemakalah. 5. Mengerjakan evaluasi perkuliahan. 6. Selama pembelajaran 1 semester, mahasiswa hanya boleh absen selama 4 kali. Bila melebihi, artinya mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian dan otomatis mengulang mata kuliah semester berikutnya. Yang ketujuh, mahasiswa yang tidak presentasi pada pertemuan yang disepakati, maka juga tidak bisa ikut ujian dan harus mengulang semester berikutnya. Poin D. Setiap mahasiswa tidak diperbolehkan hal-hal berikut. 1. Menggunakan akun mahasiswa lain untuk mewakili pengumpulan tugas, untuk mewakili proses absensi, dan untuk mewakili ujian. Jadi setiap mahasiswa harus menggunakan akunnya masing-masing. Dan tidak boleh yang keempat, membuat topik atau komentar yang mengandung sara. Dan kelima, tidak boleh berkomentar yang mengandung pornografi. Yang poin terakhir, setiap mahasiswa harus menyelesaikan tugas. Di antaranya 1. Mengerjakan kuis tiap pertemuan. 2. Membuat makalah pada topik yang dibagi secara berkelompok. 3. Membuat video presentasi dan di-upload di channel YouTube masing-masing serta linknya di-share pada Google Classroom. Yang keempat, membuat jurnal ilmiah secara berkelompok sebagai ujian akhir semester. Dan yang kelima, membuat media pembelajaran. Ini sebagai tugas pendamping
ujian tengah semester.